Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. La yudkhilannahum, la yud dal mati. Dal hurufnya qalqalah. Karena ada syarat qalqalah, bacaan qalqalah itu harus sukun, huruf qalqalahnya harus sukun, maka ini sudah memenuhi syarat. Jadi bacaan ini bacaan qalqalah. Ada di tengah kalimat berarti qalqalah sugro. La yudkhilannahum harus dipantulkan ke huruf dalnya ya. Kalau qalqalah itu ke huruf qalqalahnya. Berhubung di sini dal berarti dipantulkan ke dalnya. La yudkhilannahum, seperti itu. Di sini lannahum non tasydid. Non tasydidnya berdiri sendiri. Bukan karena ada tanwin, bukan karena bertemu dengan tanwin, bukan karena bertemu dengan non sukun atau non mati. Berdiri sendiri, gunnah musyaddad. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Di sini ada mim mati bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim yang kedua. Ya, karena ini bacaan idgham mimi, hukum mim sukun atau hukum mim mati. Idgham mimi. Kalau hukum idgham bi gunnah, idgham bi gunnah itu hukum nun mati atau tanwin. Jika bertemu dengan mim, cara bacanya itu masuk ke mim disertai dengung, itu idgham bi gunnah. Kalau yang ini masuk ke mim disertai dengung juga karena idgham mimi. Idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Dengung. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Mudkhalan dal mati. Dal mati, berarti hurufnya qalqalah dal itu. Hurufnya qalqalah dal itu. Kalau sudah memenuhi syarat mati sukun, berarti ini hukum qalqalah berlaku. Harus dipantulkan ke dalnya. Mudkhalan yardawna, seperti itu. Mudkhalan yardawna. Tanwin bertemu dengan ya. Cara bacanya masuk ke ya disertai dengung dua ketukan. Karena bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi gunnah dengan dengung. Masuk ke ya dengan dengung dua ketukan. Mudkhalan yardawna. Yardawna. Roknya rok tafkhim, rok tebal. Yardawna. Daw sifat lin, lentur, lemes, tidak boleh disentak. Dawna, yardawna, yardawna. Salah. Yang betul yardawna, seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. La yudkhilannahum mudkhalan
يرضونه ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ووهبنا له baknya mati, bak sukun. Bak itu hurufnya qalqalah kalau sukun. Karena bacaan ini qalqalah di tengah, berarti qalqalah sughra, harus dipantulkan ke baknya. Wa wahabna lahu Yahya, seperti itu. Na panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Na, seperti itu. Wa wahabna lahu, hu panjang 2 ketukan karena ada dhammah kebalik. Ya, ada dhammah kebalik panjang 2 ketukan. Wa wahabna lahu Yahya. Ini ya sama panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya ya. Panjang 2 ketukan. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Wa aslahna, na panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya fathah, mad asli atau mad tabi'i. Wa aslahna lahu zawjah. Lahu panjang 2 ketukan karena ada dhammah kebalik di atasnya, panjang 2 ketukan. Wa aslahna lahu zawjah. Zau sifat lin, lentur, lemas, tidak boleh disentak, tidak boleh dipanjangkan. Lahu zawjah, salah. Lahu zawjah, salah. Yang betul wa aslahna lahu zawjah, yang betul zawjah, seperti itu. Hu-nya berubah menjadi sukun karena waqaf. Kita ulang sekali lagi. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlah. Fakashafna ma bihi. Fakashafna, na panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Ma sama 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Fakashafna bihi. Fakashafna ma bihi. Bihi panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di bawahnya. Ada tanda berdiri di atas, ada tanda berdiri di bawah, itu sama-sama panjang 2 ketukan. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Nun mati bertemu dengan dad. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf dad-nya. Kenapa? Karena bacaan ikhfa hakiki. Min dhurrin wa atainahu ahlah. Dhurrin, tanwin bertemu dengan wawu. Cara bacanya masuk ke wawu disertai dengung 2 ketukan. Karena ini wawu ini termasuk hurufnya kalau idgham bigunnah. Ini bacaan idgham bigunnah, tanwin bertemu dengan wawu. Cara bacanya masuk ke wawu disertai dengung 2 ketukan. Dengung. Min dhurrin wa atainahu. Wa atainahu, a panjang 2 ketukan, ada tanda berdiri di atasnya, alif. Wa atainahu, tai sifat lin, lentur lemes, tidak boleh disentak, tidak boleh didengung. Tai seperti itu.
Wa atainahu. Nah, juga panjang dua ketukan, ada tanda berdiri di atasnya, ada alif di atasnya nun, atau tanda berdiri di atasnya nun, nanya panjang dua ketukan. Wa atainahu ahlan. Ahlan. Haknya yang terakhir yaitu awalnya panjang, karena waqaf di sini berhenti di sini maka dibaca sukun. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlan wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'minun ini pendek semuanya, jangan dibaca panjang. Wa huwa mu'minun jangan, walaupun di situ ada wawu. Ini karena wawu ini sebagai tempatnya hamzah. Wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi. Fala kufrona. Fala panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, atau alif sebelumnya ha fathah, mad asli atau mad tabi'i. Fala kufrona. Ro sama dengan la, panjang dua ketukan mad asli atau mad tabi'i karena ada alif diawali dengan fathah. Fala kufrana li sa'yi. Li sa'yi pendek semuanya ya. Haknya berubah menjadi sukun karena waqaf. Kita ulang sekali lagi. Wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi. Jadi pendeknya wa huwa mu'minun sama li sa'yi yang pendek. Wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi. Wal fulka tajri fil bahri bi amri. Wal fulka tajri. Wal fulka alif lam qamariyah ya. Ada idhar qamariyah di sini, alif lam tandanya sukun. Kalau al qamariyah tandanya sukun. Kalau asyamsiyah tandanya tasydid, begitu. Wal fulka tajri. Wal fulka dibaca pendek, gak ada yang dibaca panjang. Tajri jim. Nah, karena berharokat sukun, maka ini berlaku hukum qalqalah. Kenapa? Karena jim itu hukumnya hurufnya qalqalah kalau sukun, begitu. Tajri harus dipantulkan ke huruf jimnya, karena di sini huruf qalqalahnya jim maka dipantulkan ke jim. Kalau dal pantulkan ke dal, kalau to dipantulkan ke to. Huruf qalqalah ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Tajri seperti itu. Tajri ri panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Ya mati sebelumnya kasroh, mad asli atau mad tabi'i. Wal fulka tajri fil bahri bi amri. Fil bahri alif lam qamariyah tandanya sukun ya. Tandanya sukun. Ini panjang dibacanya langsung pendek. Fil langsung masuk seperti itu, bukan dibaca fil, salah. Yang ini karena fi ini ya-nya ya, ketika diapit antara ya dan ada antara huruf hidup dengan lam ya, maka itu ya dan hamzahnya dibuang. Jadi ada di tengah-tengah ini, ya dan hamzah itu kan ada di tengah-tengah. Berarti dibuang, langsung masuk ke fil alif lam, langsung masuk ke dalam sukunnya. Fil bahri seperti itu. Fil bahri bi amri, pendek semuanya. Bi amri, mim mati bertemu dengan ro. Jelas terang, mim sukunnya jelas.
Mim matinya jelas, ro-nya juga jelas. Kenapa? Karena izhar safawi. Hukum mim mati. Izhar safawi. Fil bahri bi amri. Haknya berubah menjadi sukun karena waqaf. Kita ulang sekali lagi. Wal fulka tajri fil bahri bi amri. Kita lanjut. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين قل ادعوا. Di sini ada dal mati. Berarti sudah memenuhi syarat untuk dibaca hukum qalqalah. Untuk dibaca qalqalah di sini harus dipantulkan ke dalnya. Dal huruf qalqalah jika sukun, syaratnya harus sukun. Maka baru dibaca qalqalah, pantulkan. Qulid seperti itu. Qulid allazina. Di sini ada alif lam. Alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah kenapa? Ada tasydid. Qulid'ul ladzina. Zi panjang 2 ketukan. Karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Panjang 2 ketukan. Qulid'ul ladzina. Di sini ada yang tadi qalqalah ya. Qalqalah apa? Kalau di tengah seperti ini, itu namanya qalqalah sughra, seperti itu. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني زعمتم من دوني. Mim mati bertemu dengan ta. Jelas, terang karena izhar safawi. Za'amtum min duni. Mim mati bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim yang kedua disertai dengung karena bacaan ikhfa. Karena bacaan idgham mimi. Idgham mimi panjang bukan panjang tapi dengung. Dibaca dengung. Idgham mimi atau idgham mislain. Za'amtum min duni. Nun mati bertemu dengan dal. Samar didengungkan, siap-siap ke huruf dalnya karena ikhfa hakiki. Min duni seperti itu. Du panjang 2 ketukan karena ada wawu mati diawali dengan dhammah. Mad asli atau mad tabi'i 2 ketukan. Min duni. Haknya berubah menjadi sukun karena waqaf. Kita ulang sekali lagi. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة إليه يرد ilaihi. Sifat lentur, lemes, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dipanjangkan. Ilaihi itu salah. Ilaihi salah. Yang betul ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ini yuraddu ilmu, ini pendek. Jangan dibaca panjang, pendek semuanya. Yuraddu ilmus sa'ah. Di sini ada alif lam. Ini alif lam ya. Terus setelah alif lam itu ada tasydid. Nah, atau tasydidnya ada di atasnya lam. Itu namanya asyamsiyah. Kalau tasydid ada tasydid berarti asyamsiyah. Alif lam ada tasydidnya. Asyamsiyah. Kalau alif lam ada sukunnya itu al-qamariyah. Ilmus sa'ah. Sa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Alif sebelumnya itu fathah. Begitu. Itu namanya mad
asli atau matabi'i. Kita ulang sekali lagi. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kita lanjut. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin. Wujuhu. Ju panjang dua ketukan. Karena ada alif, ada wawu mati diawali dengan dhammah. Panjang dua ketukan itu mad asli atau mad tabi'i. Apabila ada wawu mati diawali dengan dhammah, 1. Yang kedua, apabila ada alif diawali dengan fathah, 2. Yang ketiga, yaitu apabila ada ya mati diawali dengan kasroh. Alif sebelumnya fathah, wawu mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasroh, baru dibaca panjang dua ketukan. Kalau ada wawu mati sebelumnya fathah, itu bukan panjang, tapi lentur lemes. Kenapa? Karena sifat lin. Kalau ya mati sebelumnya fathah, itu sama, lentur lemes karena sifat lin. Tidak boleh dipanjangkan seperti itu. Kalau yang dipanjangkan itu wawu mati sebelumnya dhammah, alif sebelumnya fathah, alif sebelumnya itu kasroh, seperti itu. Kalau yang ini wawu mati sebelumnya dhammah, maka panjang dua ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Wujuhu yawma idzin. Tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya, cara bacanya masuk ke ya disertai dengung. Karena idgham bigunnah. Dengung. Wujuhu yawma idzin. Seperti itu. Yau, sekarang yau, wawu mati, ada wawu mati diawali dengan fathah. Berarti ini sifat lin. Kalau wawu mati diawali dengan dhammah, itu mad asli atau mad tabi'i. Nah, kalau yang ini wawu mati diawali dengan fathah, itu sifat lin. Cara bacanya lentur, dilemeskan, jangan disentak dan juga jangan dipanjangkan. Yauma idzin itu salah. Yauma idzin itu salah. Yang betul yauma idzin, ya. Yauma idzin, seperti itu ya. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Khashi'ah, di sini ada yauma idzin khashi'ah. Tanwin bertemu dengan kha. Jadi tanwin bertemu dengan kha itu cara bacanya jelas, terang. Kenapa? Karena bacaan izhar halqi. Huruf izhar halqi itu ada 6. Ha, hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Yang ini yang kha. Jadi kha itu tanwin bertemu dengan kha, cara bacanya jelas. Tidak boleh dengung. Yauma idzin khashi'ah, itu salah. Yang betul yauma idzin khashi'ah. Kalau jelas itu berarti tanwinnya jelas, kha-nya juga jelas. Yauma idzin khashi'ah. Jangan disentak, izhar itu jangan disentak. Khashi'ah. Kha panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Nah, kalau yang ini, kalau alif diawali dengan fathah, maka dibaca panjang. Dibaca panjang dua ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Khashi'ah. Tanwin. Tak marfuta ini kalau waqaf, ini kan berhentinya di sini bacanya. Maka itu namanya waqaf, ya, berhenti. Waqaf itu artinya berhenti. Ketika membaca Quran berhenti di sini, maka taknya ini, tak marfutonya ini berubah menjadi mati. Seperti itu.
wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kita lanjutkan. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Qala ya qaumi. Qala. Qa panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Alif sebelumnya fathah panjang dua ketukan mad asli atau mad tabi'i. Qala ya qaumi. Ya qaumi juga sama, yaitu asalnya ya itu panjang dua ketukan. Ya sama dengan ya ada alifnya. Ada alif diawali dengan fathah sama seperti ini. Ya ini ya ada tanda berdiri di atas. Jadi tanda berdiri di atas itu sama dengan ya ada alifnya. Ya terus ada alifnya. Begitu dibaca ya. Jadi seperti itu ya. Qala ya qaumi. Jadi sama-sama mad asli. Qaumi, qaw sifat lin lentur lemes ya, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh disentak seperti itu. Qala ya qaumi laysa bi lay sama. Jadi qaw lay ini sama sama mad asli bukan mad lin tapi sifat lin. Nah, kalau mad lin itu udah ada di akhir kalimat. Sifat lin itu lemes ya. Ya qaumi laysa bi tidak boleh disentak. Bi laysa bi panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Kalau yang ini ya mati diawali dengan fathah. Sifat lin tidak boleh panjang. Kalau yang ini bi ya mati diawali dengan kasroh harus panjang dua ketukan karena mad asli atau mad tabi'i. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Laisa bi dhalalah. Dhalalah la panjang dua ketukan. Lah, kalau alif diawali dengan fathah maka panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Dhalalah tak marfutohnya menjadi sukun karena waqaf. Laisa bi dhalalah. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Litu'minu billahi wa rasulih. Litu'minu billahi wa rasulih. Litu'minu billahi. Litu'minu panjang dua ketukan karena ada ya mati karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Waw mati sebelumnya ada dhammah. Panjang dua ketukan. Litu'minu billahi lafdul jalalah karena ada di tengah berarti panjangnya hanya dua ketukan. Billahi, jangan lupa selain ada mad asli di lafdul jalalah ada juga asyamsiyah. Kenapa? Allahu di situ ada alif lam dan ada tasydidnya. Berarti asyamsiyah. Panjangnya itu namanya mad asli. Litu'minu billahi wa rasulih. Rasul panjang dua ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah mad asli atau mad tabi'i. Wa rasulih haknya harus berharokat sukun. Kenapa? Karena akhir kalimat berhenti di sini. Nah,
Kalau seumpama tidak berhenti ada lanjutannya berarti tidak usah dibaca dibaca sukun tapi dibaca panjang ya. Kenapa? Karena ada tanda berdirinya seperti itu ya. Kalau tidak berhenti, kalau wasol berhubung sekarang ini berhenti di sini ya, maka harus disukunkan. Kita lanjut ulang sekali lagi. Litu'minu billahi wa rasulih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaj'al lakum nuran wa yaj'al lakum. Di sini ada jim. Jim itu hurufnya qalqalah ya. Hurufnya qalqalah. Kalau tidak bertemu dengan non mati atau tanwin, hurufnya qalqalah dan sudah memenuhi syarat yaitu sukun, berharokat sukun atau mati, maka ini bacaan qalqalah, hukum bacaan qalqalah. Kalau di tengah seperti ini atau di depan seperti ini, maka ini bacanya namanya qalqalah sugro. Kalau di tengah-tengah seperti ini ya, ini di tengah-tengah kata itu qalqalah sugro. Wa yaj'al harus dipantulkan ke jimnya. Wa yaj'al lakum. Terus di sini ada lam mati bertemu dengan lam. Jadi cara bacanya langsung wa yaj'al lakum. Ya, seperti itu, masuk ke lam. Langsung masuk ke lamnya. Langsung masuk ke lam yang kedua karena ini idgham namanya ya, idgham. Wa yaj'al lakum. Idgham apa? Kalau sama seperti ini namanya idgham mislain ya, seperti itu. Idgham mutamasilain ya, sama hurufnya, makharijul hurufnya sama begitu ya. Wa yaj'al lakum nura. Mim mati bertemu dengan nun. Jadi cara bacanya sama jelas terang. Kenapa? Karena bacaan izhar safawi. Mim mati bertemu dengan nun. Hukum mim mati bertemu dengan nun berarti hukumnya menjadi izhar safawi begitu. Wa yaj'al lakum nuran. Nu panjang 2 ketukan karena ada wawu mati nu ya, wawu mati diawali dengan dhammah atau wawu mati sebelumnya berharokat dhammah, mad asli atau mad tabi'i. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Nuran tamshuna bih. Tanwin bertemu dengan ta. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf ta-nya. Kenapa? Karena ini bacaan ikhfa hakiki. Samar dengung seperti itu. Nuran tamshuna bih. Sini ada mim mati bertemu dengan shin, tamshu. Mim mati bertemu dengan shin. Jelas, terang, karena bacaan izhar safawi. Nuran tamshuna bih. Shu panjang 2 ketukan karena ada wawu mati diawali dengan dhammah, mad asli atau mad tabi'i. Tamshuna bih. Haknya berubah menjadi sukun. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Kita lanjut. Liyuzhirahu 'ala dini kullih. Liyuzhirahu 'ala dini. Hu panjang 2 ketukan karena ada dhammah kebalik. Ini dhammah seperti 6 itu kebalik ya. Panjang 2 ketukan.
liyuzhirahu 'ala dini kullih. 'Ala dini, 'ala dini alif lam tandanya tasydid ya. Setelah alif lam itu ada tasydid ataupun tasydidnya ada di atas lam, itu sama. Jadi bacanya asy-syamsiyah atau idgham syamsiyah. 'Ala dini, di panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasrah. Mad asli atau mad asli atau mad tabi'i. 'Ala dini kullih. Kullih pendek ya, haknya berharokat sukun, berubah menjadi sukun karena waqaf. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Liyuzhirahu 'ala dini kullih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dan klik tombol loncengnya. Bagi yang belum bergabung silakan bergabung. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik untuk kalian semuanya. Diberikan rezeki dan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf apabila ada keterangan saya ataupun penjelasan saya yang salah ataupun bacaan saya yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dikoreksi di kolom di komentar atau disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.